Saudara sekalian di seluruh Indonesia, dari timur ke barat Merauke sampai Sabang, dan juga seluruh dunia worldwide, my listener in USA, Canadian, European, China, and all the Asian. Inilah kami Exousia Ministry, dan malam hari ini saya sebagai pembicara Reverend Dr. Francisca Kusoy, dan juga Evangelist Pak Yopi. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga putra pencipta Ibu Sofi Damanik. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Pak Redi. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Terimalah salam kami dari studio TV Bible Jakarta. Salam dahsyat. Saudara, malam hari ini dengan senang hati kami ada di depan Anda untuk membawakan hati Bapa Yesua, Bapa Pencipta yang telah menjadi juru selamat dunia. Dan saya percaya apa yang keluar dari hati Bapa Pencipta itu akan menjamah setiap hati yang mendengarkan. I will bring the heart of the Creator, the Father Creator Yeshua. So it's gonna be touch you, it's gonna be change you, it's gonna be restore you. Haleluya Yeshua. Saudara, malam hari ini kita akan sedikit bicara yang sering dibingungkan oleh para teolog. Siapa yang di sebelah kanan Bapa? Saudara, selalu saya katakan bahwa Tuhan itu satu. Amin. Tuhan itu satu. Amin. Amin. The Creator is only one. Amen. The one and only. Not two, not three. Bukan dua, bukan tiga. Karena firman Tuhan itu harus selaras dengan hati si pembuat firman itu sendiri, yaitu pencipta Yeshua. Saudara, kita akan mendengarkan firman yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-1. Silakan Ibu Sofia. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Kita akan mendengarkan apa yang harus kita perbuat di akhir zaman. What we gonna do in the end time. Silakan. Efesus 1 pasal 18. Setelah mata pikiranmu diterangi agar kamu mengetahui apa pengharapan panggilannya itu. Ya, pada waktu mata hatimu diterangi, bukan mata logika Anda atau mata pengetahuan Anda. Hati itu punya mata. Artinya manusia roh itu ada mata rohani. Amen. Itu harus diterangi supaya saudara mengerti panggilan apakah, kenapa schedule kita ada di akhir zaman. Teruskan Ibu Sofi. Dan apa kekayaan kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus. Kalau mata hati kita terbuka, kita akan mengerti kekayaan kita. Kita akan mengerti warisan kita di antara orang-orang kudus. Amin. Teruskan. Juga apa kebesaran kuasanya yang melimpah bagi kita yang percaya. Ya, betapa tak terbatas kuasanya. Amin. Hanya bagi saudara dan saya yang percaya. Semua orang tahu Tuhan itu dahsyat. Semua orang tahu Tuhan itu hebat. Tapi apakah engkau percaya? Apakah aku percaya? This is the point. Inilah poinnya saudara. Betapa dahsyat dan hebat kuasa itu bagiku yang percaya bahwa siapa Tuhan per hari ini. Bukan Tuhan 4.000 tahun yang lalu, bukan Tuhan 2.000 tahun yang lalu, bukan Tuhan yang 50 tahun lalu. Tuhan per hari ini. Amin. Yaitu Tuhan kekinian kita. Amin. Ini akan menentukan imanmu apabila engkau mengkonsumsi firman per hari ini. Amin. Teruskan Ibu. Sesuai dengan daya kerja kekuasaan kekuatannya. Nah, garis bawahi, kita yang percaya sesuai dengan daya kuasa kerjanya, daya kerja kuasanya. Artinya adalah pada waktu Yesus menjadi manusia dan ada daya kuasa, there is a power, ada kuasa yang membangkitkan. Itu tubuh secara alamiah, tubuh Yesus sudah busuk, sudah belatungan,
tetapi ada kuasa mencipta yang mati dihidupkan. Amin. Ini kuasa yang perlu kita punyai. Amin. Anda punya masalah, ada kuasa yang membangkitkan. Amin. Anda yang setelah divonis dengan sakit penyakitmu, harus ada punya kuasa yang membangkitkan. Bukan saja organ tubuhmu, tapi imanmu yang harus pertama dibangkitkan. Amin. Dan Anda bisa membangkitkan apapun yang mati. Amin. Imanmu yang mati, harapmu yang mati, kasihmu yang mati. Mungkin saja satu pengenalanmu akan Bapa Yesua mati. Hari ini Anda akan dibukakan. Silakan, teruskan. Yang telah Dia kerjakan dalam Hamasyah. Ya, kuasa ini bukan di surga. Kuasa kebangkitan ini ada di dalam Hamasyah. Amin. Ada di dalam orang yang diurapi. Amin. Ada di dalam orang-orang yang penuh urapan. Kuasa ini bekerja di dalam setiap orang yang diurapi. Amin. Diurapi oleh Roh Kodesh atau Roh Kudus itu sendiri, Amin. atau Roh Yesua itu sendiri. Amin. Itu sebabnya kuasa ini akan tanpa batas, karena ini kuasa pencipta yang ada di dalam kita, yang luber di dalam kita, yang bisa membangkitkan orang mati secara spiritual, mentality, dan juga fisikal. Kita perlu kuasa yang ada di dalam urapan di dalam kita untuk membangkitkan siapa saja di sekitar kita. Amin. 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 Teruskan. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Anda lihat, membangkitkan dia, membangkitkan orang urapan, membangkitkan Hamasyah di antara orang mati. Saudara tahu, orang mati itu tidak pernah berubah. Bagaimana diletakkan berjam-jam, berhari-hari, dia tidak akan berubah. Tapi orang hidup akan berubah. Amin. Amin. Gerakannya akan kelihatan. Kalau Anda berubah, itu sign Anda hidup. Amin. Kalau Anda tidak berubah, itu sign Anda mati. Banyak orang bilang, kami tahu ini firman dari sejak sekolah minggu. Tapi kalau Anda masih tetap di dalam firman sekolah minggu, Anda ketinggalan. Harusnya ada progres, ada perkembangan, sehingga Anda berubah every single day. Setiap hari, every single minute, Anda harus berubah. Amen. Itu tanda-tanda kehidupan. Amin. Amen. Amin. Anda jangan Amen. puas Anda sudah baca 100 kali Alkitab ini. Tidak. Itu akan digali Pak Yopi, sehingga kita mendapat dalam fatsal atau ayat yang sama, tetapi pembukaannya berbeda, pewahyuannya berbeda. Jadi jangan Anda puas, karena firman ini bukan secara huruf ya, tetapi roh. Firman itu roh. Amin. Semakin Anda makan, semakin firman itu menjadi daging, saudara. Amin. Mengkonsumsi firman itu sendiri, Anda menjadi hidup. Karena firman itu adalah hidup itu sendiri. Amin. Amen. Amin. Nah, teruskan Ibu Sofi. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di alam surgawi. Wow. Setelah Hamasyah, setelah orang yang diurapi, kalau di Alkitab LAI memakai Kristus, ya. Ya. Tapi Hamasyah, yaitu Mesias, kita dulu yang dibangkitkan, saudara. Apa sih yang harus dibangkitkan? Manusia roh kita, mata Amin, hati amin. kita. Artinya bangkit. Anda kenal Yesua kapan? Keberadaannya kapan? Anda kenal dia 4.000 tahun yang lalu, di mana pada waktu Musa bertanya siapa namamu, dan dia menyatakan namaku Yod-He-Waw-He, atau 4 huruf mati. Atau Anda kenal dia 2000 tahun yang lalu sebagai bayi, atau Anda kenal dia sebagai orang yang tersalib. Itu yang mengubah imanmu. Anda harus mengenal dia per hari ini. Amin. Amin. Itulah kebangkitan. Perlu orang-orang urapan yang dibangkitkan. Berarti Anda dibangkitkan dari roh yang lama, dari pewahyuan yang lama menjadi pewahyuan yang baru. Amin. Amin. Nah, Amin. kembali terus saya akan menggarisbawahi siapa Tuhan. Bisa dibaca Pak Yopi? Wahyu 21 ayat yang kelima. Penting sekali, karena posisi Yesua yang 2000 tahun yang lalu tergantung di kayu salib, dia tidak di kayu salib lagi. Dia bukan juru selamat lagi. Amin. Tapi Anda akan mendengarkan kebenaran ini, dan Anda akan melihat perubahan akan terjadi di dalam Amin. hidupmu kalau Anda percaya Yesua per hari ini. Wahyu 21 ayat yang kelima, silakan. Ia yang duduk di atas tahta itu Sebentar. berkata, Ia yang duduk di tahta. Artinya
penempatan atau cara kita memposisikan dia harus ada di tahta yang paling tinggi, yang paling hebat, Amin. yang paling luar biasa. Tidak ada yang lain. Ia duduk di tahta. Dia tidak lagi di kayu salib. Anda tidak perlu membuat perjamuan-perjamuan untuk menikmati atau memperingati kematiannya. Dia tidak mati lagi. Dia bangkit. Dia ada di tahta. Amin. Amin. Dia kembali ke posisi awal sebagai Bapa Pencipta. Yes. Glory. Amen. Glory. Teruskan. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Anda lihat, kalau Anda memposisikan Yesua di tahta, di tempat yang maha tinggi, dialah satu-satunya. Semua kita menjadi baru. Amin. Cara Amin. berpikir kita menjadi baru. Yes, Cara amin. bertindak iman kita menjadi baru. Berkat-berkat kita menjadi baru. Amin. Pengharapan Amin. kita menjadi baru. Amin. Roh kita menjadi baru. Yes. Amin. Semuanya baru. Amin. 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 Oh. Teruskan. Dan firman Yesua, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tepat dan benar, Pak Yobi? Amin. Atau sesat? Benar. 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 Tepat dan benar. Amin. Amin. Yesus. Halo, tepat dan benar. Amin. Amin. Ya dan amin. Yes. Yes. Dia ada di tahta. Amin. Jangan tempatkan dia seperti 2000 tahun yang lalu. Jangan Anda pikir dia nabi. Jangan Anda pikir dia masih anak manusia. Jangan Anda pikir dia masih juru selamat. No. Dia Tuhan Pencipta. Amin. Ada duduk di tahta. Amin. Dan perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. 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 Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mematahkan. Amin. Yes. Amin. Firman Yesua lagi berkata kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Wow. yang awal dan yang akhir. Ya, semua telah terjadi. Matinya telah selesai. Bangkitnya telah selesai. Aku adalah Alfa Omega. Coba mari kita bikin bulatan begini, saudara. Ini Alfa Omega. Dari dulu sampai sekarang dia tetap sama. Amin. Amin. Dari awal dia adalah Bapa Pencipta. Hanya karena manusia jatuh dalam dosa, dia turun menjadi anak manusia. Tapi selesai mengalahkan maut, dia kembali menjadi Bapa Pencipta. Yes. Amin. 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 Ini siklusnya harus dikembalikan pada awalnya. Dia Bapa. He's the Father Creator. Dia adalah Bapa Pencipta. Itu sebabnya Filipus pengen tahu siapa Bapa. Karena Filipus tahu bahwa di dalam Bapa ada penciptaan baru. Di dalam Amin. Bapa ada keselamatan. Karena Amin. dia Amin. penyelamat. Waktu 2016 tahun yang lalu. Amin. Di dalam Bapa ada restorasi. Yes. Karena dialah pengrestorasi hidupmu. Yes. Yang rusak direstorasi menjadi Oh, the amin. best. Amin. Amin. Pada waktu Anda memanggil nama Yesua, bukan sekedar huruf, saudara, tetapi ada kuasa di dalam nama Yesua. Amin. Amin. Ada pribadi di dalam nama Yesua. Yes. Amin. Ada eksistensi di dalam nama Yesua. Amin. Si pencipta itu sendiri. Amin. Amin. Anda Amin. tahu, there is a power in the name. Ada kuasa di dalam nama itu sendiri. Amin. Teruskan lagi. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Anda lihat, ada syarat supaya Anda tahu Yesua adalah Bapa Pencipta. Bukan karena doktor profesormu. Bukan karena gelar-gelar di belakang nama itu, saudara. Bukan. Tapi ada kelaparan. Ada kehausan secara rohani. Maka Anda bisa mendapat kebenaran ini. Bahwa Yesua ada di tahta. Amin. 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 Yesua di tahta. Mari Amin. katakan sekali lagi. Yesua Yesua ada di tahta. ada di tahta. Kalau Bapa ada di tahta, Kalau Bapa Bapa ada di tahta. aku juga ada di tahta. Aku juga ada di tahta. Pemerintahanku Pemerintahan adalah pemerintahan tahta. adalah pemerintahan tahta. Dahsyat luar biasa. Dahsyat. Luar biasa. Tubuh kita ada di Kelapa Gading, tapi roh kita ada di tahta. Amin. Setan siapapun akan tunduk Amin. dalam nama Pencipta Yesus. Amin. Penyakit apapun, cancer, tumor, heart attack, diabetes,
tunduk, bankruptcy. Kalau Anda bangkrut, tunduk di dalam nama Bapa. Yes. Amin. Amin. Itu sebabnya dia mengatakan nama di atas segala nama, di mana setiap nama akan bertekuk lutut. Roh kematian juga akan bertekuk lutut. Amin. Roh agamawi bertekuk lutut. Amin. Amin. Itu sebabnya Kristus atau Hamasya ini perlu dibangkitkan. Ini kebangkitan yang pertama. Kebangkitan roh. Kita harus keluar dari zona nyaman yang menyatakan bahwa Yesus mati. Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus di tahta. Dia bukan di sebelah kanan. Dia bukan di sebelah kanan. Tadi Ibu Sofi dari Efesus, kita ulangi lagi ayat yang ke-20. Silakan. Yang telah membangkitkan dia, membangkitkan Hamasyah atau Kristus. Yang telah dia kerjakan dalam Hamasyah, Terus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Hamasyah ini yang harus dibangkitkan. Orang urapan yang harus dibangkitkan, saudara. Amin. 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 Urapan ini bukan just not only show off. Anda tidak hanya show-showan. Anda harus bangkit dari urapan kemarin. Bangkit dari pewahyuan kemarin. Hamasyah harus dibangkitkan. Dan apa lagi, Bu Sofi? Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di alam surgawi. Wow. Amin. Hamasya yang duduk di sebelah kanan Bapa Yesus. Yes. Amin. Karena Bapa Yesus ada di tahta. Amin. Yang di sebelah kanan adalah Francisca Hamasya, Amin. Sofi Hamasya, Amin. Reddy Hamasya, Amin. Yopi Hamasya. Hamasya. Kitalah orang Yes. urapan. Amin. 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 Kita yang di sebelah Amin. kanan. Amin. Asal kita mati dari pengurapan atau pewahyuan kemarin. Ini kematian, saudara. Kematian yang mengkungkung gereja, yang mengungkung gereja. Gereja kembali menjadi lamban, left behind. Dia masih berpikir 2000 tahun yang lalu. Malah lain masih berpikir 4000 tahun yang lalu. Kembali ke Taurat yang sudah usang. Ibrani katakan buang Taurat itu karena sudah usang. Yes. Saudara, Amin. jangan kembali kepada 4000 tahun yang lalu, Pak Yopi. Iblis tidak akan melarang Anda menjadi aktivis pengkhotbah. Iblis tidak akan melarang Anda menjadi aktivis gerejani. Tapi iblis membawa ke belakang cara berpikir Anda. Anda tahu, kalau seorang driver lagi mengendara mobil dan mukanya ke belakang, Anda kan tabrak. Kiri kan, depan, Anda akan tabrak, saudara. Demikian para pengkhotbah sekarang. Mereka melihat yang 4000 tahun yang lalu. Mereka melihat 2000 tahun yang lalu. Padahal Roh Kudus telah bergerak ke depan. Firman itu berlari. Amin. Kita pun harus berlari, saudara. Amin. Inilah Hamasya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Teruskan. Jauh mengatasi segala penguasa. Wow. Orang urapan ini jauh mengatasi semua pengusaha. Amin. Penguasa. Penguasa kematian, penguasa neraka Lucifer, penguasa kebangkrutan, penguasa penyakit. Orang urapan jauh lebih tinggi dari para penguasa roh-roh jahat. Amin. Amin. Dahsyat gak kita? Amin. Dahsyat. Dahsyat. Hebat gak kita? Hebat. Hebat. Itu sebabnya kita mengucap syukur dalam setiap detik hidup kita. Karena kita ini adalah putra-putra pilihan. Amin. Rasul Paulus bukan putra, saudara. Dia tetap hamba. Abraham tetap hamba. Karena apa, saudara? Mereka tidak pernah memanggil Bapa. Mereka hanya punya satu relasi, satu hubungan antara hamba dan Tuhan. Itu sebabnya mereka memanggil Tuhan. Mereka memanggil Adonai. Kalau kita panggilnya apa? Bapa. Amin. Kita bisik aja, Bapak tahu, saudara. Betapa akrabnya. Karena apa? Penciptaan awal adalah waktu Adam diciptakan awal, hubungan Bapa dan manusia setara, segambar, dan seteladan dengan pencipta itu. Mari kita bikin begini jari kita. Kita diciptakan Segambar. sama segambar. Sama segambar. Kalau pencipta berkuasa, manusia berkuasa. Amin. Kalau pencipta berkomando, manusia berkomando. Amin. Itulah Adam dan Hawa.
Mereka tidak diciptakan untuk menjadi hamba dan Tuhan. Mereka diciptakan setara. Just like His image. Just like His likeness. Tetapi karena dosa masuk, manusia menjadi hamba. Itu sebabnya harga penebusan yang dilepaskan oleh pencipta lewat darahnya, supaya manusia direposisikan, dikembalikan dalam posisi awal sebagai anak. Amin. Bukan sebagai rasul, bukan sebagai nabi. Orang banyak suka berlomba jadi nabi. It's all over. Sudah selesai, saudara. Ada sekolah nabi, sekolah rasul, sekolah imam. Itu udah selesai. Nggak laku lagi. Mari kita lihat Ibrani pasal 1 deh, supaya Anda mengenal identitasmu per hari ini. Amen. Amin. Harusnya sekarang ada sekolah keputraan. Amin. Bukan sekolah kenabian. It's all left behind. Udah ke belakang. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-1. Silakan. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan. Oke. Elohim itu sebuah gelar. Itu bukan nama Tuhan. Elohim adalah the one who I worship. Sesembahanku. Kita waktu diciptakan bukan untuk menyembah. Ingat, kita sama segambar dengan pencipta itu sendiri. Amin. Amin. Yang ngomong Tuhan Yesus, saudara. Bukan saya nambah kurangin. Enggak tuh. Sama segambar. Bukan untuk menyembah. Tetapi saya bisa di sini Elohim. Sesembahan. Pada waktu manusia berdosa, manusia butuh menyembah kepada Tuhan pencipta. Tapi pada waktu kita menjadi anak, kita tidak perlu menyembah. Amin. Hanya komunikasi. Amin. Hanya hubungan yang intim. Kalau Anda tahu Anda menjadi anak, Anda hanya ngobrol dengan bapamu. Oh bapak, oh I love you bapak. Pak, mana janjimu pak? Siapa suruh berjanji pak? Itu loh hubungan antara anak dan bapak. Bukan nungging-nungging, enggak tuh. Ya. Tetapi Yesus katakan tadi, Elohim telah, silakan Bu Sofi. Dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi. Pencipta berbicara dengan berbagai macam zaman dahulu. Garis bawahi zaman dahulu melalui para nabi. Zaman dahulu. Mari katakan zaman dahulu. Zaman dahulu. Yesus memakai para nabi. Para nabi. Sekarang kita lihat zaman sekarang siapa dong? Ayo, teruskan. Pada masa terakhir ini, Oh, pada masa terakhir ini, kita ada di masa-masa akhir, kita ada di akhir zaman. Kepada siapa Yesus bicara? Dia berbicara kepada kita di dalam Putra. Oh, dia Amin. bicara kepada kita sebagai putra, sonship. Amin. Bukan lagi lewat hamba, bukan lewat nabi, tapi kita adalah putra, dia bicara. Amin. Amin. Bangga gak kita jadi putra? Bangga. Atau menjadi hamba? Oh, Yofi jadi hamba atau putra? Putra. Mau dong ya. Karena putra atau anak mewarisi semua kepunyaan Bapa. Amin. 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 Apa punya Bapa punya anak? Amin. Bukan punya Bapa punya hamba. Oh, yes. Bukan punya Amin. Bapa punya sahabat. Yes. Atau bukan punya Bapa punya pengantin. Tidak ada itu. Yang punya Bapa hanya punya putra. Amin. Anak itu sendiri. Saudara, mari kita naik ke level anak. Ya, tapi banyak orang menikmati kehambaannya. Ibu Sofi masih ingat kita ada di Kalimantan? Waktu saya bicara seminar kesekian banyak pendeta, ada seorang memberi kesaksian, Ibu, saya pengen jadi hamba saja. Selamat lu jadi hamba. Lu yang pilih kok. Ya, itulah sebabnya kita manusia ditawarkan yang benar, nggak mau. Ditawarkan yang number one, pilih number two. Itu kan stupidity, satu kebodohan, saudara. Tapi kita bukan orang-orang bodoh, tapi kita orang-orang yang berhikmat. Amin. 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 Ya, silakan terus. Yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala Wow. sesuatu. Dia akhir zaman tidak berbicara lewat rasul dan nabi. Dia bicara lewat putra
yang telah ditetapkan sebagai pewaris atas segala sesuatu. Amin. Oh my Amin. goodness. We are the heirs. Kita adalah pewaris of everything. Dari segala sesuatu. Segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala Segala sesuatu. sesuatu. Aku adalah pewaris. Aku adalah pewaris. Kesehatan, Kesehatan. uang, Uang. kekayaan, Kekayaan. kemuliaan. Kemuliaan. Akulah pewaris. Akulah pewaris. Amin. Amin. Teruskan. Melaluinya pula, dia telah menjadikan zaman-zaman. Dia yang melupakan pancaran kemuliaan dan karakter. Dia atau putra atau anak ini adalah pancaran dari kemuliaan Bapa. Kita adalah pancaran kemuliaan Bapa. Amin. 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 Wow, saudara. Dahsyat. Orang akan melihat kita, akan melihat Bapa di dalam kita. Di Amin. dalam anak, bukan di dalam hamba. No, di dalam anak. Saudara, ada lagi? Amin. Dari hakikatnya dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Kita menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Kalau Bapa kita berfirman, jadilah terang. Kita juga boleh berfirman, jadilah sembuh. Amin. Maka sembuh pun Amin. jadi. Amin. 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 Di saat dompet Anda kosong, berfirman, uang datang, maka Amin. terjadi Amin. seperti yang Anda katakan. Amin. Di saat Amin. Anda divonis penyakit Amin. macam-macam, Anda mulai berfirman, tidak ada penyakit di dalam Amin. tubuh saya. Amin. Apa yang Anda firmankan pasti terjadi. Amin. Amin. Karena hakikat Bapa adalah hakikat anak. Amin. Amin. Karakter Bapa adalah karakter anak. Amin. Amin. Karakter Bapa bukan karakter hamba. Hamba tidak mengerti apa yang dikerjakan anak. Itu sebabnya kadang-kadang kita di mata para hamba, kita nih sombong katanya. Ya. Kita nih sesat tuh Pak Ya, Yobi. betul. Tapi anak tuh anak-anak juga lah. Ya. Amin. Anak boleh masuk dong di kamar bapaknya. Boleh nggak? Ya, amin. Betul. Anak duduk di pangkuan bapak boleh. Ya. Anak buka laci bapaknya juga boleh. Boleh. Hamba nggak boleh. Maka hamba tidak tahu nama bapak, nama tuannya. Kalau anak pasti tahu. Amin. Karena apa? Gen bapak ada di dalam. Amin. Amin. Karakter bapak ada di dalam anak. Jadi Amin. kita nggak usah sakit hati kalau dibilang sesat. Yang penting Bapak menilai kita benar. Amin. Di hadapan Dia. Amin. Yes. Amin. Kitalah orang-orang urapan. Katakan, saya orang urapan. Saya orang urapan. Duduk di sebelah kanan Bapak. Duduk sebelah kanan Bapa. Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi dari setiap roh-roh apapun. dari setiap roh apapun. Amin. 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 Teruskan lagi, Dahsyat. Bu Sofi. Setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya. Ya. Dia duduk di sebelah kanan yang maha agung di Wow. tempat yang tinggi. Ini lagi konteksnya lagi bicara Hamasya. Orang. Hamasya itu bukan Tuhan. Orang yang diurapi. The one who anointed. Sekarang Bapak Yesua bukan orang lagi saudara. Dia pencipta yang menjadi sumber pengurapan itu sendiri. He is the source. Yang bicara di sini adalah mengenai orang yang diurapi. Artinya, kitalah yang duduk di sebelah kanan Bapak Yesua. Anda tahu kalau orang yang di sebelah kanan Bapak itu satu, itu orang pilihan. Amin. Kalau seseorang punya tangan kanan, pasti itu dipilih. Kedua, bosnya percaya kepada tangan kanannya. Hebat nggak Pak? Hebat. Hebat. Kita ini orang kepercayaan Bapak Yesua loh. Bapak Yesua percaya kepada kita Amin. untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. 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 Karena kita anak, hanya putra, hanya anak yang duduk di sebelah kanan Bapa. Hamba tidak, saudara. Hamba tidak. Itu sebabnya kalau sampai Anda terima pewahyuan ini, bukan Anda yang menentukan, Bapak Yesua, dan Anda meresponi pilihan Bapak Yesua. Dan kalau kita di sebelah kanan Bapa, kita bertindak atas nama Bapa. Amin. Amin. Benar, saudara. Setiap orang yang di sebelah kanan, wah, saya disuruh oleh bos saya, dan atas nama bos saya bertindak. Kita juga begitu, menyembuhkan orang dalam nama Bapak Yesua,
Nggak usah suruh Bapak Yesus menyembuhkan. Kita yang melakukan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Tanda-tanda heran akan mengejar kita, akan mengikuti kita. Amin. Karena kitalah tanda heran itu sendiri. Amin. Di mana kita berada, tanda-tanda heran akan mengikuti kita. Amin. Kalau bangsa Israel yang mengikuti tanda-tanda, mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau kita sebagai orang yang urapan, tanda-tanda heran akan mengikuti kehidupan kita. Amin. Kitalah Amin. pembuat tanda-tanda heran itu sendiri. Amin. 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 Kita bukan bertuhankan mujizat. No. Mujizat akan mengikuti kita. Banyak gereja-gereja bertuhankan mujizat, saudara. Dukun juga bisa bikin. Tetapi kalau kita bersumber kepada Bapak Yesua, terlalu kecil mujizat itu. Terlalu kecil. This is just small deal. Hanya hal yang kecil. Jadi berfokuslah kepada Bapa Pencipta, yang lain tinggal ikut. Yang lain bonus, saudara. Amen? Amin. Ya, teruskan lagi, Ibu Sofi. Dengan menjadi jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Wow, Amin. kita jauh lebih tinggi dari Mikael. Kita jauh lebih tinggi dari Gibrael. Apalagi Lucifer. Amin. Nggak ada hitungannya, saudara. Kaki. Kita lebih tinggi dari Amin. malaikat. Karena kita yang mengkomando malaikat. Yes. Malaikat adalah bodyguardnya kita. Amin. Amin. Jauh lebih tinggi dari malaikat. Malaikat kudus aja kita lebih tinggi, saudara. Luar biasa. Amin. Amin. Kenalilah identitasmu, maka kita akan jadi pemenang di akhir zaman. Amin. Kalau Anda tidak mengenal, Anda akan menjadi the loser. Anda akan menjadi pecundang, kalah, dimainkan oleh Satan, saudara. Tapi kita akan mempermainkan Satan karena kita jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat kudus, apalagi malaikat-malaikat yang telah dipecat, atau fallen angel, atau roh-roh jahat. Kita jauh lebih tinggi. Praktekkan ini Amin. dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan melihat semua yang kita katakan pasti jadi. Amin. Amin. Teruskan, Bu Safi. Dia telah mewarisi nama yang jauh lebih unggul daripada mereka. Wow. Kenapa kita mewarisi nama yang unggul? Nama yang diberikan kepada kita adalah Mesias, Mesaya, Mesyah, yang diurapi. Anda masih ingat waktu Yesus di bumi, di dalam perannya sebagai manusia, kebapaannya berkata, bukan ada bapak jengkotan. Kebapaannya berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya, ada anak yang dikasihi, ada anak favoritnya, ada anak perkenanan. Amin. Kita adalah anak perkenanan Bapak Amin. Yesus. Amin. Kita bukan anak gampangan, saudara. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang diutus, bukan orang-orang undangan. Kita akan membawa hati Bapak Yesua. Anda tolak atau terima, Anda diberkati kalau Anda menerima. Anda tidak diberkati kalau Anda menolak. Karena saya bicara bukan atas kehendak saya sendiri, karena ada Bapak Yesua yang menyuruh saya untuk Amin. menyatakan hatinya. Saya Amin. tidak khotbah, saudara. Saya tidak pernah mempersiapkan khotbah. Saya mendengar apa kata Bapakku, itu yang aku katakan. Amin. Apa yang kulihat Bapakku lakukan, itu yang aku kerjakan. Amin. Lebih dari itu dusta, saudara. Itu sebabnya kita harus menyatu dengan Bapak Yesua. Dia tidak jauh, dia tidak di langit, dia tidak di lautan. Dia ada di dalam saya. Amin. Dia ada di dalam putra yang diurapi. Amin. Itu kita harus menjadi putra, saudara. Karena satu pilihan dan kedua responmu terhadap pilihan itu akan menentukan keanakan saudara. Amin. Teruskan lagi, Bu Sofi. Sebab kepada siapakah di antara para malaikat dia pernah berkata, engkaulah putraku, hari ini aku telah memperanakan engkau. Malaikat Yesua Pencipta tidak pernah memanggil anak. Walaupun Mikael, walaupun siapapun malaikat, Yesua tidak pernah memanggil anak. Bukan, malaikat bukan anak. Tetapi manusia, perkenanan Bapa adalah anak. Amin. Teruskan. Amin. Dan lagi aku akan menjadi bapa baginya. Tidak Dan pernah dia Yesua akan- Pencipta menjadi Bapa atas malaikat. Terus, Dia akan menjadi putra bagiku. Dan lagi ketika dia membawa putra sulung itu ke dalam dunia ini, Anda dia lihat? berkata, sebentar. Pada waktu putra sulung, Yesua menjelma menjadi putra sulung.
pada waktu Bapa Pencipta menjelma menjadi manusia, Dia menjadikan dirinya sulung untuk menjadi teladan bagi para ciptaannya dari Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Dia mengembalikan posisi kita lagi menjadi anak yang sulung. Apa yang dilakukan sebagai putra sulung? Maka hendaklah seluruh malaikat Elohim menyembah kepadanya. Ya, semua malaikat menyembah putra. Amin. Semua malaikat Amin. menyembah anak. Amin. 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 Malaikat menyembah kita, saudara. Amin. Kok banyak orang pengen jadi malaikat? Kok banyak orang pengen menyembah malaikat? Terbalik, kebenaran berkata semua malaikat menyembah kita. Amin. Amin. Either malaikat kudus, apalagi malaikat jahat akan menyembah saudara dan saya yang punya jabatan sebagai anak. Amin. Amin. Luar biasa, saudara. Anda dan saya tinggal komando, mereka tunduk. Amin. Luar biasa. Amin. Mari kita loncat di ayat 14. Malaikat itu siapa? Satu saja saya akan berikan contoh. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah? Wah, malaikat adalah roh yang melayani. Dia beribadah kepada kita. Malaikat, ini firman Tuhan loh, Iya. bukan saya. Malaikat itu melayani kita. Hebat gak? Hebat. Hebat. Kita adalah tuan dari para malaikat, saudara. Luar biasa. Amin. Terus, Yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan. dia diutus untuk melayani kita yang diselamatkan. Amin. Amin. Kita tidak piatu, saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, aku tidak akan tinggalkan kamu piatu. Amin. Aku Amin. akan memberikan bodyguard yang menjaga kalian. Amin. Para malaikat yang jaga kalian. Itu sebabnya kita tinggal komando. Malaikat jaga anakku, malaikat jaga suamiku, malaikat jaga hartaku, malaikat jaga. Jangan Tuhan disuruh jaga, saudara. Tuhan itu bukan security. Malaikat yang kita pakai, jasa malaikat. Untuk apa, saudara? Untuk melayani kita. Amin. Amin. Dahsyat kan, saudara? Dahsyat. Luar biasa. Jadi mari kita hargai diri kita sebagai putra, sebagai anak di akhir zaman. Amin. Amin. Mari kita lihat sebentar Matius 24. Silakan Pak Yopi. Ayat yang ketiga. Ini yang menjadi pertanyaan seluruh dunia, saudara. Siapakah anak yang dari timur? Bukankah begitu, Pak Yopi? Iya. Silakan. Matius. Matius 24 ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesua duduk di atas bukit Zaitun, Ya. datanglah murid-murid Yesua kepada Yesua untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, para murid bertanya 2000 tahun yang lalu. Anggap aja Pak Yopi Yesua dah. Ya. Saya murid. Saya bertanya, Yesua, kapan engkau datang dan kapan tanda kesudahan dunia? Harusnya yang ditanya harus berkata, aku akan kembali. Benar tidak? Ya. Nah, sekarang jawaban Yesua ada di ayat 27. Silakan Pak Yopi. Kita masih bicara soal anak, putra. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Nah, kalau saya sebagai murid tanya kepada Bapak Yesua, kapan engkau kembali? Harusnya dia bilang apa Pak Yopi? Aku akan kembali. Coba, Aku akan kembali dari timur. dari timur. Padahal tadi Pak Yopi baca dalam Wahyu 21, Yesua ada di tahta. Ya. Benar tidak? Tapi dia mengacu kepada seseorang. Coba tunjukkan. Anak manusia Anak manusia dari timur dari timur akan datang akan datang seperti kilat kilat yang memancar yang dari memancar timur. dari Amin. timur. Amin. Wow. Haleluya. Kenapa timur, saudara? Haleluya, Yesus. Kenapa Bapak nggak bilang, kenapa Tuhan nggak bilang dari barat ke timur? Ini ada maksudnya. Setiap kata ada maksudnya. Saudara, anak manusia berarti memang anak manusia. Amin. Saya anak manusia. Pak Yopi anak siapa? Anak manusia dong.
Amin. Bu Sofia anak apa? Anak Anak manusia. manusia. Jadi waktu Yesus bilang anak manusia dari timur, seseorang yang dari timur. Seperti kilat dari timur. Ya, let's say seperti kilat dari timur. Apakah Tuhan itu bicara sembarangan dari timur? Kenapa dia nggak bilang juga dari utara? Ada maksud saudara, bahwa berarti yang akan menyatakan diri di akhir zaman tuh yang dari timur. Amin. 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 Saya bersyukur saya ada lahir di Indonesia. Amin. Sebelah timur, saudara. Ya. Amin. Saya kalau khotbah di Amerika, saya agak berbangga-bangga aja sedikit. I come from east. Aku datang dari timur. You came from east, west. Kamu dari barat loh, bule-bule. Saya dari timur nih. Itu ada di Alkitab, ada di firman Tuhan, bahwa seperti kilat dari timur, anak manusia itu akan datang. Berarti kita dari Indonesia Amin. akan pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Israel pun akan mendengar kita, bangsa Israel. Amin. Karena Yesus berkata, anak manusia dari timur. Amin. 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 Ini masuk akal apa tidak? Masuk akal. Sangat Masuk masuk akal. akal. Ya. Terlalu sangat. Kita nggak usah bicara roh-rohan aja dulu deh. Masuk akal, saudara. It makes sense. Masuk akal. Karena apa? Dia nggak bilang aku akan datang. Dulu 2000 tahun yang lalu Yesua sebagai anak manusia. Sekarang dia ada di tahta. Dan dialah pencipta surga dan bumi. Dia bukan anak manusia. He's not a man at all. Jadi pertanyaan adalah, yang datang itu siapa? Tuhan atau anak manusia? Firman Tuhan jelas, sangat mantap menyatakan anak manusia. Jadi saudara, Tuhan tidak akan datang lagi. Dia telah duduk di tahta. Dan anak manusia, anak kesayangannya akan muncul seperti kilat yang datang dari Amin. timur. Amin. Amin. Anda tahu kalau kilat dan guru datang, itu apa saudara? Memekakkan Memekakkan telinga. Anda akan bingung. Mungkin ada yang terjungkal balik saudara. Sama dengan saudara dan saya. Setelah dibukakan pewahyuan yang benar, Anda akan marah mungkin. Mungkin Anda akan terjungkil balik. Masa sih kita sudah menantikan Tuhan beratus tahun, kok yang datang anak manusia? Ini satu goncangan besar. Eskatologi kita, teologi kita akan ambruk saudara. Amin. Tapi kebenaran itu akan muncul. Amin. Amin. Kebenaran teruji, tak terbandingi dan tak tertandingi. Amin. Luar biasa saudara. Amin. Anak manusia akan datang dari timur. Amin. Anda lihat satu konfirmasi ayat 28. Silakan Pak Yopi. Matius. Tadi 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Halo, kedatangan anak manusia. Kenapa ayat berikutnya kok ada bangkai, ada burung nasar? Apa sih kaitannya? What is the connection with the Son of Man dengan bangkai saudara? Artinya pada waktu pewahyuan ini dikuakkan, dibukakan seperti bau busuk di hidung orang. Sesat, gak benar, gak benar ini. Padahal Anda harus baca firman Tuhan ini dengan telinga, jangan baca dengan mata. Firman untuk didengar, bukan dibaca. Orang yang baca firman tuh orang Bermantra. no, orang yang gak bisa bicara. Tunarunggung. Begitu saudara, ya kan? Tapi orang yang normal, firman itu didengar, Amin. dibuat. Amin. Amin. Ini bukan untuk dihotbahkan saudara, didengar. Saya yang dengar, saya percaya, saya yang action. Amin. Amin. Itu firman saudara. Firman ini bukan dibahas, bukan untuk didiskusikan. Just yes or no. Iya atau tidak. Itu sebabnya dikatakan tadi, seperti bangkai ini akan menjalar ke seluruh dunia. Kok bau busuk ini? Yang tadinya kita tunggu Tuhan beribu tahun, kok sekarang dikatakan anak manusia? Bukan baru sekarang dikatakan anak manusia, 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan. Cuman pewahyuannya belum terbuka. Sekarang terbuka. Tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi rahasia. Dahulu dikatakan dimeteraikan di zaman Daniel, tapi dibukakan di akhir zaman. Amin. Dan kita adalah generasi di akhir zaman. Amin. Adalah generasi putra.
Silakan ayat 30 Pak. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, Sudah 2 kali anak manusia. dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow. Sudah 2 kali anak manusia, saudara. Ini yang membingungkan kita. Datang di langit, saudara. Awan-awan. Itu Matius bicara di dalam bahasa perumpamaan. Dia hanya pelihat. Maksudnya adalah awan itu berbicara tentang Shekinah atau glory atau kemuliaan. Waktu zaman tabernakel, pada waktu Musa memasuki bait yang maha suci, maha kudus, setiap dia berdoa, kalau Tuhan menjawab doanya, ada awan yang turun di tabernakel itu sendiri. Nah, di akhir zaman kita akan datang di awan-awan, artinya kita akan dipenuhi dalam kemuliaan dan segala bangsa akan melihat kita. Amen. Kita akan menjadi tontonan. Amen. Kita akan menjadi orang yang dicari. Amen. Kita akan menjadi orang yang ditinggikan. Amen. Glory. Amin. Firman Yesus katakan, ini bahasa simbol dari para rasul. Kita bukan di era simbol lagi. Kita ada di era yang nyata. Amin. Amen. Dahsyat, saudara. Makanya tidak perlu kita bersimbol ria. Ya, kita nggak perlu lagi perjamuan. Oh, ini simbol kematiannya. Ini anggur. Enggak. Darah Yesua telah menyucikan kita. Dan itu sudah selesai. Yes. Kita tinggal menerima. Kita adalah orang yang diampuni. Amen. Kita bukan orang berdosa lagi. Amen. Amen. No, kita adalah orang kudus, saudara. Amin. Orang yang benar, yang sudah dibenarkan Amin. oleh darah Yesus. Amin. Amen. Haleluya. Tidak perlu kita bikin-bikin simbol lagi, karena kita ada di era yang nyata, generasi pembuat sejarah, generasi pembuat kenyataan itu sendiri. Amen. Amin. Amin. Kita dipilih, bukan maunya kita ada di akhir zaman. Kenapa bukan Paulus ada di akhir zaman? Paulus pernah bermohon, kalau boleh aku ada di sana. Daud juga mengatakan demikian. Aku tidak mau mati. Tapi Yesus katakan apa? Paulus, cukup kasih karuniaku. Di sana ada Francisca Kusoy. Di sana ada Amen. Sophie. Amen. Di sana ada Yopi. Di sana ada Redi. Di Amen. sana ada Yes. Yeskia. Yes. Amin. Yes. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Kita bersyukur bahwa kita putra pilihan. Amin. Bangsa Israel hanya umat pilihan. Lebih tinggi kita daripada Amen. bangsa Israel. Amen. Karena kita adalah putra-putra pilihan. Amen. Dan Amen. perkenanan favoritnya Bapa Yes. Yesua. Amin. 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 Amen. Anda lihat, kita loncat sedikit, saudara. Masih ada mungkin ada 5 menit lagi. Atau kita teruskan lagi. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Teruskan. Tadi ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Nah, sangat paralel, sinkron, bahwa anak manusia menyuruh malaikat. Wow, kita yang mengkomando malaikat. Amin. Glory, posisi kita kembali pada posisi awal. Memerintah, Amin. memerintah, berkomando, berkomando. Amen. Kita akan menyuruh para malaikat untuk apa? Dengan meniup sangkakala Oh, yang tiup dahsyat. sangkakala, meniup shofar, blow the trumpet. Nanti Anda baca di rumah, Wahyu 11 ayat yang kelima, boleh? Ada waktu lagi? Wahyu 11 ayat yang ke-15. Kita lihat apa sih trompet yang terakhir. Kita ada di trompet yang terakhir, saudaraku. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat yang ke-15, silakan. Dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Apa itu? Dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga dan berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan yang diurapinya. Nah, sekarang ini semua alam semesta ada di bawah kontrol Yesua dan orang yang diurapi. Amin. Bukan setan, saudara. Amin. Anda salah kalau Anda bilang ada di bawah kontrol setan. Firman Tuhan berkata benar bahwa kontrol surga dan bumi ada di tangan pencipta dan dia yang diurapi yang adalah para hamasyah,
Hamasya itu sendiri. Amin. Teruskan. Dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Wow, memerintah. Kembali lagi kepada kedudukan Adam dan Hawa. Memerintah, 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 memerintah. We are reigning now. We reign now. Kita sedang memerintah sekarang. Terus. Dan ke-24 tua-tua yang sedang duduk di tahtanya di hadapan Elohim, mereka tersungkur dengan wajahnya, dan mereka menyembah Elohim dengan mengatakan, kami berterima kasih kepada Engkau, ya Yesua Elohim penguasa semesta, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, karena Engkau menggenggam kuasamu yang besar itu, dan Engkau memerintah, dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan murkamu datang, dan saatnya orang-orang mati dihakimi, dan memberikan upah kepada hamba-hambamu para nabi, dan kepada orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang takut akan namamu. Nah, ini trompet yang terakhir. Kecil dan besar yang takut akan nama Tuhan sedang dihakimi. Jangan terlambat, saudara. Ini hari penghakiman. Ini bukan lagi kasih karunia, karena firman Tuhan sudah terbuka. Pewahyuan Amin. sudah terbuka. Amin. Amin. Yaitu nama Yesua Pencipta sudah dibukakan. Amin. Itulah trompet yang terakhir. Anak manusia akan menyuruh malaikat bertrompet soal nama Pencipta Yesua. Amin. Tidak ada nama lain di Amin. bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan ciptaan manusianya. Hanya Pencipta itu sendiri. Dan nama Pencipta Yesua yang menjadi juru selamat juga Yesua. Sekarang dia kembali menjadi Bapa Pencipta, namanya tetap Yesua. Amin. Amin. Puji Yesua, saudara. Itu sebab dia dikatakan segala lutut bertekuk lutut. Segala, tidak ada satu kecuali pun. Segala, semua lutut bertekuk lutut di dalam nama Yesua. Baik yang ada di langit, baik yang di bumi, bertekuk lutut di dalam nama Yesua. Amin. Betapa dahsyat nama Yesua. Amin. Karena dialah pencipta itu sendiri. Amin. Amin. Yang membayar saudara dengan darahnya di atas kayu salib. Betapa Anda mahal, karena hargamu adalah harga seorang pencipta. Amin. Hargailah dirimu, karena ada pencipta di dalam saudara. Amin. Ada roh pencipta di dalam Amin. diri saudara. Jangan bermain dengan tubuh-tubuh yang telah dibeli lunas. Karena apa, saudara? Betapa dahsyat saudara dan saya. Amin. Sama segambar dengan dia. Saudara bukan debu, saudara adalah nafas Tuhan. Amin. Pencipta yang akan menghidupkan orang lain dengan firman-firman yang hidup. Amin. Saudara, kalau saudara tanah, orang akan pijak-pijak saudara. Jangan ada seseorang yang berani menginjak saudara, karena saudara dan saya mahal. Amin. Mari kita mendeklarasi, aku mahal, Aku mahal. aku dahsyat, Aku dahsyat. aku hebat, Aku hebat. luar biasa, Aku luar karena biasa. Bapa Penciptaku Karena Bapa dahsyat, Dahsyat. luar biasa, Luar biasa. kaya, Kaya. dan aku pun kaya. Aku pun kaya. Puji Yesua. Puji Yesua. Saudara, mari kita berdoa. Bapak Yesua, terima kasih untuk pembukaan firman yang dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Sehingga kami mengerti siapa kami. We know who we are. I know who I am. Aku tahu siapa aku, Bapak Yesua. Aku dipilih di akhir zaman ini untuk menjadi putra kesayanganmu. Dan aku dipilih dari timur untuk memekakkan telinga-telinga seluruh dunia. Yes. Terima kasih Bapak Yesua. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang dahsyat, Amin. melakukan perkara yang lebih besar. Amin. Dan aku hakimi setiap penyakit-penyakit, cancer, tumor, heart attack, semua roh kebangkrutan, roh yang tidak mungkin, roh yang tidak percaya, roh agamawi, aku hakimi di dalam nama Yesua. Angkat kaki keluar dari gereja-gereja Tuhan. Amin. Bebas hari ini, Amin. supaya mereka mengerti dengan mata hati yang terang. Amin. Terima kasih Bapak Yesua. Kami bangga, kami bersyukur Amin. karena kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami tahu Engkau Bapa. Kami berhak karena kami anak pilihan-Mu. Amin. Oh, di dalam Bapa ada segalanya. Amin. Di dalam Bapa ada keselamatan. Amin. Di dalam Bapa Yesua ada damai sejahtera. Di dalam Bapa Yesua ada kekayaan. Di dalam Bapa Yesua ada kemuliaan. Amin. Terima kasih Bapak Yesua. Namamu dahsyat. Amin.
yang membuat kami menjadi dahsyat. Amin. Aku memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, Amin. Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kala, dan semua kabinet, dan juga semua sistem, baik politik, budaya, pendidikan, baik juga departemen legislatif, eksekutif, yudikatif, berjalan di bawah kontrol orang yang diurapi. Di dalam nama Bapak Yesus. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemenangan. Yes. Dan dipagari oleh para malaikat surga. Kami larang setiap roh jahat, roh teror tidak boleh mengganggu negara kami. Karena ada orang-orang urapan di Indonesia yang dari timur yang memberkati negara ini. Terpuji nama Bapak Yesus. Aku memberkati TV Bible Jakarta. Biar ini menjadi alatmu sampai ke ujung dunia. Supaya mereka mendengar pewahyuan dari timur yang sungguh-sungguh menggetarkan dunia. Dan kami boleh dibebaskan dari pemikiran yang bodoh. Kami tiba dalam pemikiran surgawi. Terpuji nama Bapa Yesus, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Kami kasihi dan kami hormati. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amin. Saudara, inilah kami Exousia Ministry. Dari studio kami mengatakan salam dahsyat. Yesus memberkati. Yesus memberkati.